Bentar. Oh iya benar. Oke. Bentar, bentar. Dah, Aku foto nih. gelap tapi ya. Dah. Ini asli gak sih? Enggak, buatan. Buatan. Kenapa kak? Tapi cuman satu ya. Cuman satu tapi namanya itu enggak. Bunganya enggak apa. Unik bentuknya. Apa ini kayak babi? Wartong, warteg. Insektarium.
flash. Ini Nafi. Nggak mau ke situ dulu. Kepada para pengunjung Museum Satwa, sebentar lagi kita akan ada Wanantara Show. Anda bisa langsung menyaksikan ya. Sini, sini. Dan Wanantara Show akan segera dimulai. Anda bisa Depan, depan, melihat depan. yang sudah kami sediakan di depan panggung Galuh Fasil. Kembali kami informasikan kepada para pengunjung Museum depan aja, Satwa. jangan, nanti malah nggak dapat Wanantara Show akan segera dimulai. Anda langsung bisa menempati tempat duduk yang sudah kami sediakan di depan panggung Galuh Fasil. Oh tadi kita pertunjukan ininya tadi nggak dapat kan di ini batu cerejo kan. Kita lo nggak tahu tempatnya di mana. Tunjukan apa ini katanya? Lumba-lumba. Ini. Bukan di batu cerejo. Nggak tahu. Ah, licin duduk sini. Licin, Win. Ini kapan mulainya sih? Power bank ah. Kenapa? Power bank ah. Iya. Bisa pinjam sebentar. Iya, boleh, boleh. Kuat. Ini masuk ini yang jemput nanti. Ini lain ya? Itu apa, Bu? Ini type C. Oh ini yang lama ya, beda ya? Iya. Nggak bawa USB-nya, Ibu? Nggak. Wah. Mobil. Cari dulu deh. Komodo ada di iya NTT. Iya benar. Komodo. Oke, teman-teman selamat sore. Sore. Wih, suaranya kok cuma yang ada di ujung sana ya? Selamat sore. Sore. Boleh kasih tepuk tangan untuk semuanya yang ada di sini. Ya, selamat sore juga nih untuk sahabat saya. Namanya Nino. Nanti boleh, foto-foto sama Nino boleh ya kakak ya. Oke, dan di sini kita akan mengajak Anda untuk menikmati salah satu program dari Jawa Timur Bangku Entertainment. Dan nanti kita tidak hanya menghadirkan pertunjukan entertainment kepada Anda, tapi nanti kita juga akan mengedukasi Anda tentang salah satu ekosistem tertua di bumi. Namanya adalah hutan hujan. Hutan hujan. Ada yang tahu kenapa dinamakan hutan hujan? Iya, kenapa? Kenapa? Oh, nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu kan? Kedengaranku tahu. Tahu. Ternyata nggak tahu kan? Baiklah, dinamakan hutan Tropika. hujan karena area ini merupakan kawasan hutan dengan intensitas atau curah hujan yang sangat tinggi, antara 2 sampai 4 meter per tahun. Tapi tidak hanya itu ya kakak ya, karena hutan hujan ini merupakan salah satu komponen yang sangat penting sekali di bumi. Kenapa itu kira-kira? Wah, ini manfaatnya banyak sekali. Aduh, apa itu? Nah, untuk makhluk hidup ini sangat penting ya. Penting. Apalagi satwa dan tumbuhan, manusia juga sebenarnya. Manusia juga ternyata. Iya, semua makhluk hidup deh. Oke, di situ ada banyak bunga-bunga eksotis, ada juga mungkin ramuan
Yes, tidak hanya itu, karena hutan hujan juga termasuk salah satu faktor yang mengatur iklim di muka bumi dengan cara evapotranspirasi. Jadi hutan hujan ini menyerap karbon dioksida, kemudian akhirnya bisa menjadi awan dan awan ini menjadi hujan, kayak gitulah intinya ya. Oke, dan tidak hanya edukasi tentang hutan hujan yang sekarang ini menjadi salah satu ekosistem atau kawasan yang semakin lama semakin tipis karena terjadinya deforestasi. Ini juga banyak sekali manusia yang salah memanfaatkan hutan ya. Jadi Anda sekarang sudah tahu betapa pentingnya hutan hujan, sehingga nanti Anda bisa lebih bijak lagi untuk memanfaatkan hutan sebagai ekosistem ya. Dan di sini juga kami akan mengajak Anda untuk berkenalan secara langsung dengan satwa-satwa yang berhabitat di hutan hujan. Ya. Jadi di Wanakara Show ini akan terdiri dari 3 sesi. Sesi yang pertama nanti ada pemutaran video edukasi tentang hutan hujan. Sesi yang kedua ada penampilan spesial dari Entertain Jawa Timur Part 2. Dan sesi yang ketiga, Dino dan kawan-kawan nanti akan muncul di depan Anda semuanya dan Anda bisa berinteraksi langsung dengan mereka ya. Jadi saksikan Wanakara Show sampai akhir ya. Iya. Yes, oke. Bukan hanya sedikit ya satwanya nanti yang kita bawakan Yes. ya. Makanya jangan kemana-mana karena sangat seru sekali nanti. Betul sekali, tidak hanya burung-burungan tapi nanti juga ada kelas-kelas satwa yang lain. Oke, bersama saya Lala Edukator Seni Bang 2. Dan saya Eva. Ini dia Wanakara Show. Senang banget aku hari ini. Tonton bioskop gratis. Kau videoin kan? Belum bisa move on dari Wahana tadi. Aku masih terbayang-bayang. Memori kau banyak? Banyak. Lama berarti berhentinya Indra. Setidaknya kalau kita nanti pulang ditanya apa isinya kita tahu jawabnya. Ya kan? Aku nggak hafal. Apa ya? Kalau ditanya nggak tahu banyak banget. Aku tahu. Setidaknya apanya lah hewan-hewannya memegang apa aja. peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Hutan hujan membentang menghiasi 6% dari seluruh dataran di permukaan bumi. Sesuai namanya, hutan hujan memiliki curah hujan yang tinggi, setidaknya sekitar 200 cm per tahun. Dipercaya mulai terbentuk sejak 70 juta tahun yang lalu. Nggak Hutan bagus hujan kameranya. merupakan ekosistem Kurang alam cerah nggak sih? tertua di bumi. Iya. Bertanggung jawab atas Kirim nanti, taruh di draft ya. 28% perputaran Aku mau. oksigen di planet Tapi bumi. kayaknya video Dan kamu aja nggak menyerap sih? karbon dioksida dalam jumlah Berat yang banget. sangat besar. Hutan hujan menjadi elemen penting sebagai Terus ya, penentu iklim itu tuh di bumi. laporan, masih ada laporan. Jadi so sibuk banget kalau nak. Hutan hujan juga membantu menjaga siklus air dunia. Lebih dari 50% curah hujan yang dihasilkan hutan hujan dikembalikan Bahar hari ke ini. atmosfer dengan Bahar evapotranspirasi, hari ini dikirim. membantu mengatur curah Ya, hujan bulan depan yang misal. sehat di sekitar planet ini. Pokoknya nggak bakalan aku hapus. Oh, iya. Tapi foto-foto bisa dikirim enggak secepatnya?
Nggak Hutan tahu. hujan juga Ih, menyimpan orang presentase yang cukup upload. besar dari Ya pilih aja alam nanti, dunia. kirim dewe. Pepohonan Lewat tinggi WA, soalnya membentukkan ini nih, pikonomi soalnya yang bukan JPG. sempurna sebagai rumah alami bagi Di separuh drive nggak dari bisa? spesies Taruh flora drive. dan fauna. Jangan nambahin Sebanyak kerjaanku 30 lah, juta Aku aja spesies buat. flora dan fauna ditemukan Terserah. di hutan hujan. pindahin Mamalia, sendiri nanti, ke bawah reptil, aja. amfibi, burung, Ke bawah aja. serangga, dan termasuk jenis bunga-bunga eksotik yang tidak ditemukan di hutan lain. Ini kita nggak sopan kan? gitu ya. Dari Kalimantan dan si cantik burung cendrawasih dari Papua. Oke, tadi itu adalah satwa-satwa yang tidak bisa kami hadirkan langsung di sini diwakili oleh rekan-rekan entertain. Sekarang kita menghadirkan satwa-satwa yang bisa di sini ya. Kita panggil dari kelas yang pertama mamalia. Ini dia Jojo. Jojo. Ayo, satwa apa ini? Apa itu, Jo? Satwa apa ayo? Musang sayang, musang apa ayo? Musang apa? Musang apa? Musang king bukan ya. Musang king itu durian di upin-ipin ya. Bukan musang king. Oke, kita perkenalkan aja kakak. Oke, ini
ujungnya ini ekornya putih. Ini merupakan satwa mamalia. Mamalia itu satwa yang memiliki kelenjar susu ya. Yang betina susunya mengeluarkan cairan yang berupa susu. Iya. Betul. Ya iya dong kata ibunya. Oke, satwa ini satwa yang melahirkan dalam masa kehamilan 3 bulanan ya. Ini unik sekali, dalam 1 tahun bisa 2 kali. Oh, 2 kali. Benar. Anaknya 2 kali ya. Iya, makannya apa sih makannya? Apa kira-kira? Ini kira-kira makanannya apa ya? Buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga mau. Karena Oke. tergolong satwa omnivora. Omnivora. Hidupnya di mana hidupnya? Di bumi. Ini merupakan satwa yang aktif di atas pohon. Aktifnya juga di malam hari. Yes, betul sekali. Dan musang ini dia punya kumis yang sangat panjang. Sebenarnya apa sih manfaat dari kumis? Itu sebenarnya untuk mendeteksi dari getaran ya. Jadi dia mendeteksi getaran-getaran dan juga membantu dia untuk navigasi. Selain itu musang juga memiliki kelenjar anal atau kelenjar sekresi di area anusnya. Ini biasanya mengeluarkan cairan berbau. Kalau si musang bulan ini baunya agak tidak sedap, memang hampir seperti skunk atau skunk. Nah, fungsinya adalah untuk menandai area teritori mereka, dan si jantan biasanya menggunakan untuk menarik perhatian si betina ketika musim kawin tiba. Terima kasih Jojo. Oke, boleh tepuk tangan, boleh. Sekarang kita panggil satwa yang kedua, masih datang dari kelas mamalia. Ini dia Andin. Andin nggak ada, Masal nggak ada di sini, nggak ada. Nah, kalau ini apa? Apa ya? Musang kata ibu. Sama musangnya, musang apa ibu? Terkenal sekali dia. Sangat terkenal sekali. Kayak artis ya. Kita aja kalau terkenal. Dia penghasil kopi. Namanya sudah tahu. Baru kalau penghasil kopi tahu ya. Penghasil kopi namanya adalah musang luwak atau musang pandan ya. Jadi dia biasa dibudidayakan banyak sekali karena untuk diambil ekstra kotorannya. Nah, kenapa kotorannya luwak ini kemudian bisa dijadikan kopi? Karena pencernaannya luwak itu tidak bagus. Jadi biji-bijian itu masih keluar dalam bentuk biji-bijian asli. Nah, itu kemudian yang akan diolah, tapi dicuci dulu kok Bu, tenang aja ya. Kotorannya itu dicuci dulu ya. Dicuci, diolah, baru kemudian diolah menjadi kopi luwak. Pertanyaannya adalah kenapa kopi luwak itu bisa enak dan mahal? Karena asal tahu saja bahwa pencernaannya si musang luwak itu bisa membantu untuk mengurangi kadar kafein dalam biji kopi. Sehingga biji kopi luwak yang dijadikan kopi luwak itu sangat bersahabat sekali dan tidak nyelkit di lambung karena kadar kafeinnya sudah rendah. Tapi sayang sekali banyak yang membudidayakan musang luwak tapi hanya diberi biji kopi saja. Padahal musang luwak ini hewan yang omnivora atau pemakan segala. Jadi yang terjadi adalah luwak ini akan kelebihan kafein dalam tubuhnya yang bisa membahayakan kesehatannya, sama kayak kita kalau kelebihan kafein ya. Meskipun musang luwak dan juga musang bulan ini status konservasinya sekarang sih tidak terancam punah, tapi dia masuk dalam daftar Appendix 2 di CITES, yaitu organisasi yang menaungi atau mengawasi perdagangan satwa liar di dunia. Nah, artinya adalah dia sangat diawasi sekali di beberapa negara, termasuk di Indonesia, karena banyak sekali yang menangkap kemudian menjadikan peliharaan di rumahnya begitu. Kalau misalkan tidak diawasi, dia bisa terancam punah semakin sedikit ya. Tapi sebenarnya ini membantu loh untuk ekosistem hutan. Betul sekali. Karena bijiannya tidak terurai. Tidak terurai. Jadi bisa kalau di hutan bijinya bisa menyebar kemana-mana, tumbuh bisa lagi. tumbuh lagi menjadi tumbuh-tumbuhan ya. Oke, terima kasih Andi. Nanti kita ajak pengunjung untuk berinteraksi. Sekarang kita perkenalkan satwa yang ketiga. Kita beralih ke aves ya kakak ya, atau burung. Kita perkenalkan, ini dia Dino dan Dini. Nah, tadi Dino sudah keluar perkenalan dulu ya. Oke, mungkin menyanyi tadi burung apa sih ini? Oh, apa ini ya? Warnanya bagus loh, hijau. Betul. Dan asal tahu saja ini adalah satwa endemik Indonesia, burung asli dari Indonesia, namanya adalah nuri bayan ya. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna merah. Yang hijau ini jantannya. Jantan. Yang merah ini betinanya. Betinanya. Karena nuri bayan ini bisa dibedakan secara seksual dengan melihat dari warna bulunya. Kalau yang aves yang lain itu kita harus tes DNA dulu untuk menentukan mana jantan dan betina dilihat dari kromosomnya. Tapi
Tapi kalau nuribayan nggak usah ya. Jadi nuribayan ini termasuk nuri-nurian juga. Dan sekarang sudah masuk di appendix 2 dan status konservasinya adalah sekarang vulnerable atau rentan ya kalau si nuri ini. Dan di peraturan pemerintah nuribayan ini masuk di P20 atau satwa yang dilindungi. Yes, oke. Selesai kita sama Apex ya. Terima kasih. Mungkin saya bisa bantu bawa satu ya kakak ya, biar nggak keberatan ini kasihan ya. Oke, sekarang kita beralih ke kelas reptil. Kita perkenalkan dulu siapa ini kakak? Siapa ya? Marvel ya? Marvel. Oh iya sama Papa. Ada Papa juga. Iya, Papa. Protes Papanya nggak dipanggil. Oke, nah ini ada yang berwarna orange, ada yang berwarna hijau. Tapi apa ini sebenarnya dia? Apa ya ini ya? Udah tahu ini binatang apa? Iguana. Boleh deh saya kasih kenangan buat ibunya. Oke, iguana itu ada dua ya jenisnya, laser iguana dan green iguana. Kebetulan yang kita bawa ke panggung ini adalah jenis green iguana. Meskipun warnanya agak orange di sebelah sana, ini tergolong tetap dalam jenis green iguana ya. Dan ciri fisiknya unik sekali nih. Ada duri-durinya di atas kepala hampir ujung ekornya. Ini spek atau span ya? Spine. Nah, ini berfungsi sebagai Pendeteksi suhunya. Ada juga yang mengatur suhu dalam tubuhnya, itu dibantu sama jembel di bawah lehernya. Binatang ini tergolong herbivora, hidupnya di atas pohon juga. Dia pemakan tumbuh-tumbuhan ya kalau herbivora ya. Ada ekornya yang panjang, ini berfungsi sebagai melindungi dirinya dari Nanti musuhnya. Dengan cara kan apa? sesi 3-nya Biasanya interaksi. dipukul-pukul Siapa tahu kepada kita bisa musuhnya. Campur-campuran. Oke, dan mereka tersebar di Amerika Selatan, lebih tepatnya ada di hutan Amazon, negara Brazil ya. Oke, terima kasih Marvel dan Pom-Pom. Nanti boleh bergabung bersama pengunjung di sini. Sebelumnya kita undang lagi ini reptil yang berikutnya. Kita undang siapa dulu nih? Prabu, siapa? Senelli atau Pablo? Pablo dulu ya. Pablo kita call-in dulu, boleh kakak? Pablo siapa Pablo? Pablo datang dari mana? Selalu loh ya Pablo keluar selalu gini ya. Horor. Kira-kira satu apa ini Pablo ini ya? Mana Pablo? Dari bawah Anda mungkin. Oh, Ular. Nah, iya kalau saya tanya nih pasti ular, cuman ular apa? Piton. Ular piton ini dikenal dengan ular yang paling panjang. Paling panjang, lainnya ya. Panjangnya bisa mencapai 7 bahkan 8 meter, pernah ditemukan sampai 12 meter. Yes, termasuk ular yang tidak berbisa, tapi dia mengandalkan senjata utamanya dengan lilitan. Kalau Anda berpikir lilitannya untuk menghancurkan tulang, itu bukan tujuan utama. Karena tujuan utama ular melilit mangsa itu adalah untuk menghambat laju oksigen dalam darah, sehingga mangsanya bisa mati secara lemas. Baru kalau sudah tidak terdeteksi jantungnya, dia akan semakin melilitkannya dengan kuat. Nah, ini baru tujuannya adalah untuk menghancurkan atau meremukkan tulang mangsa, sehingga si ular bisa memangsa makanannya dengan lebih mudah karena ular tidak punya gigi geraham ya. Kalau yang piton ini ular terpanjang, dikenal juga dengan sebutan sajak kembang atau sajak batik kalau di Indonesia ya. Nah, biasanya sayang sekali ini piton ini biasanya diburu untuk diambil kulitnya. Kalau sekarang tolong deh stop ya, jangan pakai lagi ornamen-ornamen dari ular, kulit-kulit ular ya, karena itu tidak bagus. Bahkan ada beberapa masyarakat yang memakan dagingnya ya kakak ya. Katanya Pak Jamu ada resep begitu. Yes, nah kalau si piton ini dia berkembang biak dengan cara bertelur, mengeluarkan puluhan butir telur bercangkang lunak. Berbicara tentang ular panjang. Sayang sekali kalau nggak dibahas juga ular Iya, terbesar. terbesar, boleh kita panggil. Ini dia Snaily. Nggak horor lagi nih lampunya ini. Oh, horor lagi. Oke. Tenang dong. Nggak ada di bawahnya ibu, tenang aja ya. Nah, kalau tadi ular terpanjang, kalau ini ular terbesar ya. Ada yang tahu ini ular apa? Anaconda.
Jadi piton dan boa itu berbeda, bukan satu jenis atau satu spesies ular yang sama. Kalau yang piton itu dia berkembang biak dengan cara bertelur, kalau si boa itu bertelur dan beranak. Bisa dilihat perbedaannya ya, secara tubuhnya juga sudah berbeda ya, struktur tengkorak dan juga rahangnya dan juga bodinya atau kerangkanya itu berbeda sekali antara boa dan juga si piton ya. Jadi bisa dibedakan sekarang ya. Oke kakak, sudah selesai. Sekarang kita boleh mengundang pengunjung untuk berinteraksi. Siapa yang mau langsung naik ke atas panggung. Tapi sebelumnya mohon maaf dengan hormat untuk lampu flash atau lampu kamera dimatikan, karena satwa kami sangat sensitif dengan kilatan cahaya, dan patuhi arahan petugas selama berinteraksi. Silahkan. Langsung naik ke atas panggung aja. Silakan. Berapa? Nur, aku pengen ke ular. Nggak mau. Nggak mau. Langsung naik. Ih, takut. Ibu anak, jangan lewat sini, nggak sopan. Ih. Iya, sini. Iya udah, lagi. Udah berapa? Udah sekali. Udah. Udah. Ke depan kan? Boleh deh. Ya Allah. Kamu langsung klik yang ini aja, jangan berhenti videonya. Iya. Satu, dua, tiga. Ih, keseru banget. Satu, dua, tiga. Ganti. Satu, dua,